Yang kedua, The Farm. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang sedang liburan, namun di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk tinggal semalam di suatu desa karena hari juga sudah mulai larut. Namun tanpa mereka sadari, mereka sudah masuk dunia para kanibal dan mereka diperlakukan layaknya hewan ternak. Bagaimana kelanjutannya? Simak pembahasan berikut ini. Inilah jadinya jika manusia dijadikan hewan ternak. Ini adalah film yang sempat ramai dibicarakan pada waktu itu karena posternya yang sedikit menarik. Gua pun sama dan ikut hype. Namun gua tunda nontonnya. Dan sekarang setelah gua nonton, kok filmnya ngaco banget ya. Gua bener-bener berekspektasi kalau film ini adalah film sadis, penuh gore dan darah dan potongan tubuh. Gua udah bener-bener siapin diri untuk disuguhkan hal seperti itu. Tetapi hal itu enggak gua dapatkan. Film ini seperti trailer biasa yang tidak terlalu ditonjolkan gore-nya. Padahal kalau dibikin gore pasti mantep banget. Soalnya tema dan konsepnya ngedukung banget. Nomor 3, The Human Centipede. Film The Human Centipede 2 adalah sebuah film horor eksploitasi hitam putih yang ditulis dan disutradarai oleh seorang Chinese asal Belanda bernama Tom Sik. Membahas film ini tidak bisa dan harus sedikit mengingat kembali film pertamanya terlebih dahulu. Dalam film pertama, The Human Centipede, yang dirilis pada tahun 2009, diceritakan tentang seorang dokter bedah gila yang bernama Dr. Joseph Heither yang memiliki obsesi agak sakit. Ia kemudian menculik 3 orang turis dan melakukan eksperimen pada mereka secara hidup-hidup. Tentu kalian paham soal sistem pencernaan. Makanan yang masuk melewati mulut dicerna oleh tubuh hingga ampasnya keluar lewat dubur sebagai kotoran. Saya tidak bermaksud untuk menuliskan sesuatu yang jorok, tetapi itulah bahasa bakunya. Dan memang begitulah proses manusia mencerna makanan. Nah, eksperimen gila dari Dr. Heither ketiga turis malang tersebut disatukan di atas meja operasi yang menjadi satu rangkaian panjang manusia yang pada hasilnya adalah akan hanya memiliki satu mulut di paling depan dan hanya ada satu lubang pengeluaran saja di paling belakang. Nomor 4, Wong Trun. Wong Trun adalah film horor Amerika yang pada tahun 2003 yang disutradarai oleh Rob Southsweet dan ditulis oleh Ellen B. McElroy. Film ini dibintangi oleh Desmond Horrington, Eliza Dushku, Emmanuel Krikwi, dan Jeremy Sisto. Ini adalah angsuran pertama dalam seri film Wong Trun yang mencakup 6 film dan satu-satunya entry dalam sesi yang akan dirilis secara vertikal. Film Wong Trun sendiri bercerita tentang mahasiswa kaya, Stoker dan Haley Smith adalah pemanjat tebing yang jauh di hutan terpencil di West Virginia. Saat Chris mencapai puncak, dia bersikap membantu Haley, tetapi tiba-tiba dia terbunuh oleh seseorang yang mulai menarik Haley ke tebing, sehingga
Dia memotong tali itu dan jatuh ke tanah sebelum mencoba melarikan diri. Tetapi sebelum dia bergegas ke mobil, dia berjalan melewati sebongkahan kawat berduri dan kemudian ditarik kembali ke hutan dan menjerit. Mahasiswa kedokteran Chris Flynn Desmond Harrington melintasi pegunungan Virginia Barat dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan bisnis. Namun, tumpahan bahan kimia di jalan yang ada di depan memaksa dia untuk menempuh rute yang berbeda. Setelah terganggu sejenak, ia bertabrakan dengan mobil lain yang berhenti di tengah jalan. Nomor 5. Rumah Darah. Film dibuka dengan ditampilkannya video seorang perempuan yang mengajarkan 3 anaknya mengenai manusia. Wajah perempuan itu tidak terlihat. Lalu, ia mengajarkan membunuh seorang laki-laki yang kepalanya ditutupi. Film berlanjut dengan Adji dan Astrid yang sedang hamil 8 bulan akan pergi ke Sydney, Australia untuk memulai hidup baru bersama teman-temannya, Eko, Alam, dan Jimmy. Mereka pergi ke Bandung, ke bandara di Jakarta. Mereka berhenti sebentar di tempat kerja Lydia. Adji yang ingin Lydia pergi dengannya, atau paling tidak menemaninya ke bandara. Lydia tidak mau pergi bersamanya karena masih menyalahkan Adji atas kematian orang tuanya. Namun, atas bujukan Astrid, Lydia mengalah dan dengan sungkan ikut mengantar Adji dan Astrid. Dalam perjalanan, mereka bertemu seorang perempuan cantik yang bernama Maya. Ia mengatakan bahwa ia baru saja dirampok. Merasa kasihan, mereka membawa Maya pulang. Setelah sampai di rumahnya, mereka hendak melanjutkan perjalanan. Tetapi Maya mengajak mereka masuk untuk diperkenalkan kepada ibunya, perempuan misterius yang bernama Dara. Oke, itu tadi adalah 5 film yang paling sadis menurut saya. Dan kalau ada film-film yang menarik, bisa kalian komentar di bawah. Kalau menurut gua yang paling epic sih Saw sama Wong Turun. Kalian harus coba, beneran deh, kalian harus coba tonton. Oke. Dan buat kalian yang ingin request cerita, kalian bisa DM Instagram gua di @rosemary.dad. Gua Harry, goodbye.